aula tanfa, bermanfaat atau tidak bermanfaat tetap diingatkan. Kalau redaksi Quran tidak ada aula tanfa, redaksinya Quran inna fa'ati zikra, ingatkan orang itu jika memang kamu mengingatkan berguna. Tafsir Al-Qur'annya berguna atau tidak berguna tetap diingatkan, itu tafsir aula tanfa, itu tafsir. Nah, pertanyaannya, kita mengingatkan orang, pernahkah kita mengingatkan diri sendiri lebih dulu daripada mengingatkan orang lain? Nah, ini yang jarang. Biasanya kita itu mudah mengkritik orang lain daripada mengkritik diri sendiri. Ini tidak bisa menjadi golongan Allah. Golongan Allah orang yang bisa menasihati diri sendiri, baru menasihati orang lain. Nah, sudah tiga itulah camkan auliya'ullah, abdullah dan qismullah. Itu ya, itu contoh-contoh. Nah, sekarang kasus satu persatu itu sudah selesai. Kasus pertama, ada seorang wanita namanya Sumayyah. Siapa? Sumayyah itu diceritakan dalam satu kitab berjudul Nisa'un Mubasyarat bil Jannah. Ada kitab judulnya Nisa'un Mubasyarat bil Jannah, wanita-wanita yang dijamin surga. Ada dua kitab, Rijalun Mubasyarun bil Jannah, ada kitab Nisa'un Mubasyarat bil Jannah, khusus wanita-wanita yang dijamin apa? Surga. Itu diantaranya Sumayyah. Dan begitu dengar ya, Sumayyah. Lebih kenal mana Sumayyah dengan artis? Lebih hafal mana kalian? Nah, Sumayyah ini sahabat Nabi yang pertama kali mati syahid. Wanita pertama mati syahid siapa? Sumayyah. Sumayyah. Jadi dicatat, ini wanita mati syahid pertama sahabat Nabi, belum ada yang lain. Jadi termasuk wanita awal Islamnya. Dia beragama Islam, dia menjadi budaknya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini mengejek Sumayyah. Kata Abu Jahal, Anda masuk Islam ini karena jatuh cinta dengan Muhammad. Karena Muhammad tampan, kamu tertarik dengan Muhammad, maka kamu memilih Islam. Kata Abu Jahal. Sumayyah marah-marah melawan Abu Jahal. Akhirnya Sumayyah ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal dan gugur mati syahid. Ini orang berani mati syahid, ini orang berani gugur demi memilih agama Allah, demi memilih agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang seperti inilah tokoh wanita pertama mati syahid, namanya Sumayyah. Kita kehilangan nyawa demi agama itu berat tuh Pak. Kehilangan nyawa demi agama, kalau cuma diucapkan biasa, agama kita lebih bernilai daripada jiwa raga kita. Tapi nanti kalau dipraktekkan belum tentu berani, ya kan? Belum tentu berani. Coba nyumbang doa dengan nyumbang duit, berat mana?
ada masjid dibangun, nyumbang doa atau nyumbang duit? Ini kalau masjid dibangun, nyumbangnya doa semua. Yang kaya-kaya nggak keluar uang, doa semua. Nggak nyumbang, Pak. Saya hanya bisa mendoakan. Nggak nyumbang, Pak. Saya mendoakan. Semua nyumbang doa. Ibu-ibu punya gawe mantu, menikahkan anaknya, satu desa mendoakan semua, nggak ada yang ngasih duit, gimana? Nyumbangnya doa semua. Nah, ini sebetulnya lebih dipilih doa. Coba tidak semudah itu menanamkan orang memilih doa daripada duit. Apalagi ada istilah Jawa, obah opah, obah opah. Jadi Sumayyah ini korban mati syahid. Itu contoh wanita yang bertauhid tingkat tinggi. Ini contohnya Hizbullah, golongan Allah. Contoh kedua, namanya Nafisah. Siapa? Nafisah. Ini guru Imam Syafi'i, guru Muhammad ibn Idris. Imam Syafi'i itu punya guru wanita, namanya siapa? Nafisah. Masya Allah. Ada kitab namanya Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Abrar. Mursyiduz Zuwar, sebuah kitab tentang petunjuk orang-orang ziarah makam wali. Itu ada satu kitab jilid, satu jilid khusus pengupas cara berziarah ke makam wali. Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Abrar. Jadi kalau di kuburnya para wali itu gimana caranya? Itu ada kitabnya, itu namanya Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Abrar. Di situ diceritakan Nafisah ini wanita yang hebat. Saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, beliau membuat kuburan sebelum beliau wafat. Sudah bikin kuburan dibikin dulu, persiapan beliau wafat. Tiap malam tempat itu kuburan dibacakan Al-Quran sampai beliau wafat 6.000 hataman. 6.000 hataman Al-Quran. Sudah bikin kuburan, kemudian setiap malam beliau di kuburan itu yang direncanakan akan kuburan beliau dibacakan Al-Quran hatam sampai beliau wafat genap 6.000 hataman. Loh, ini Pak, ini hebat ini. Nggak ikut organisasi apa? Ini orang luar biasa ya. Namanya Nafisah, guru Imam Syafi'i. Nah, beliau ini wali Pak, waliyah, seorang wali besar. Suatu ketika Sungai Nil itu airnya berhenti. Airnya berhenti, itu kan rawan Sungai Nil berhenti itu, karena Sungai Nil itu dibutuhkan untuk pertanian Afrika, dibutuhkan Mesir, dibutuhkan Sudan, dibutuhkan Tunisia, dibutuhkan berbagai negara mengairi pertanian wilayah Afrika. Dengan ribuan kilometer Sungai Nil, berhenti airnya, sedih. Orang-orang menghadap ke Bunyai Nafisah. Apa Bunyai Nafisah? Memberikan kerudungnya Bunyai Nafisah. Kerudungnya ini tidak bikinan Pekalongan, tidak bikinan mana ini Tasikmalaya, mana ya? Kerudung itu biasanya mana? Tasikmalaya ya.
Tasikmalaya tidak dibeli dari Tegal Gubuk. Kerudungnya ini tidak dibeli dari Tegal Gubuk. Kerudungnya bukan bikinan Bangil. Kalau Jawa Timur itu kan bikin kerudung itu kan Bangil ya. Kalau di sini Tasik ya, Tasik terus Tegal ada ya, Tegal Gubuk ya, Tegal Gubuk. Tidak bikinan dari Tasikmalaya. Nyai Nafisah ini hanya memberikan kerudung, dibawa oleh orang-orang, lemparkan ke Sungai Nil. Akhirnya dilemparkan ke Sungai Nil, akhirnya mengalir besar karena dilempari kerudungnya siapa? Nyai Nafisah. Itu airnya Bengawan Nil langsung mengalir besar, tapi tirakatnya 6.000 khatamah. Ini tirakatnya, berarti orang yang tirakat dengan Quran yang tingkat tinggi ya membawa manfaat tingkat tinggi, ya kan? Tirakatnya semakin tinggi, manfaatnya semakin tinggi. Itu Nyai siapa? Nafisah. Ini contohnya Abdullah. Contohnya siapa? Abdullah. Atau contohnya Auliaullah. Auliaullah. Ini contohnya Auliaullah. Tinggal Abdullah. Ya. Saya baca ini kasus ketiga. Kan ada 2 kasus ya. Sekarang kasus ketiga. Ada wanita yang paling alim di kalangan sahabat selain istri-istri Nabi. Siapa? Bahkan beliau ini mengajar istri Nabi. Loh, wanita. Nabi memerintahkan wanita ini mengajar istri Nabi. Namanya Syifa binti Abdillah. Siapa? Syifa binti Abdillah. Ini sahabat. Sahabat ini disebut Syifa karena pernah menyembuhkan, punya suwu. Punya apa? Suwu, ahli suwu. Dan beliau wanita paling cerdas, termasuk paling cerdas di antara sekian wanita-wanita sahabat yang paling cerdas, termasuk Syifa binti Abdillah. Diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Syifa ini luar biasa, Pak. Suatu ketika dia itu ingin sowan pada Nabi karena beliau itu wanita yang haus ilmu. Haus ilmu lain loh dengan haus selfie. Sekarang tuh haus selfie. Sowan ke kiai jarang tanya ilmu, tanyanya selfie semua. Haus ilmu. Jadi sowan ke kiai nimba ilmu. Karena kiai tempat ilmu. Kata Kiai Fakih Langitan menjuluki kota Lasem dulu itu kanzul ilmi. Apa? Gudang apa? Gudang ilmu, kata beliau. Kiai Fakih Langitan menjuluki daerah kami itu dulu kanzul ilmi karena banyak berdekatan satu-satu, banyak ulama ya, banyak ulama di sana. Ada Kiai Maksum, Kiai Khalil, Kiai Masduki, Kiai Baidawi, dan Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ali Maksum, Kerapia itu kan lahir di Lasem semua. Kiai Ahmad Siddiq, Abdullah Siddiq, Rois Am itu abahnya kan di Lasem juga, abahnya asli Lasem. Jadi banyak ulama dekat-dekat. Nah, ini Syifa sowan pada Nabi tujuannya bertanya ilmu, tapi Nabi mohon maaf tidak menerima tamu. Nabi tidak menerima tamu bukan karena COVID-19. Anda nggak menerima tamu karena apa? COVID-19. Ini Rasulullah tidak menerima tamu.
akhirnya ia tidak puas siapa Syifa binti Abdillah karena haus ilmu, mau ketemu Nabi, tanya ilmu, tidak diterima oleh Nabi, Nabi tidak menerima ilmu, pulang beliau. Pulang, datang, tibalah waktu sholat. Begitu tiba waktu sholat, Syifa ini mendatangi menantunya, namanya Syurahbil. Syurahbil itu menantunya, untuk dikasih tahu sholat, berangkat sholat, jamaah. Syifa kasih tahu menantunya supaya segera pergi sholat jamaah. Kata menantunya, saya tidak bisa berangkat ke masjid karena baju saya yang tinggal satu dipinjam oleh Rasulullah. Kata menantunya itu, saya tidak bisa berangkat ke masjid karena baju saya yang tinggal satu dipinjam oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tadi itu tidak bisa menerima tamu karena berbaju separuh. Itu saja pinjaman dari menantunya si Syifa. Syifanya tidak tahu. Kira-kira separuh itu yang dipakai Nabi. Sampai tidak mau melayani tamu wanita yang mau bertanya ilmu. Syifa tidak tahu. Begitu nyampe rumah bertemu menantunya Syurahbil, ayo segera berangkat masjid sholat. Kata menantunya, baju saya tinggal satu dipinjam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehidupannya para sahabat dulu. Jadi Syifa itu berkhidmah mengajar kepada Hafsah, istri Nabi yang bernama Hafsah, itu muridnya Syifa, dan mengajarkan ilmu, termasuk ilmu apa itu subuk, mengobati digigit kalajengking, digigit sengatan binatang berbisa. Itu yang punya ilmunya Syifa, dan diajarkan kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ilmu menulis. Itu yang ngajari istri Nabi sebagian itu Syifa. Jadi Syifa ini orang berlian. Syifa binti Abdillah mengabdi sampai mengajar istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah Quran, hamalatul Quran, tirulah siapa tadi? Pertama Sumayyah, Nafisah, dan siapa? Syifa binti Abdillah. Tiga tokoh wanita ini menjadi inspirasi pada kita, ya. Barokah. Terakhir dari pidato saya, Sayyidina Ali di dalam hikamnya, ada hikam Sayyidina Ali, ada hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu yang populer ya, hikamnya Al-Haddad, Abdul Al-Haddad punya hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari punya hikam, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya hikam. Apa hikamnya Sayyidina Ali? Ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq. Yang paling besar yang turun dari langit adalah taufiknya Allah. Jadi yang turun dari langit yang paling besar, paling agung, paling mahal, itu kita mendapatkan taufik, bimbingan Allah, dibimbing di jalan yang lurus, dibimbing dengan kata-kata yang santun, pergaulan yang baik, berumah tangga yang baik, hafal Quran tapi pemarah, hafal Quran tapi pemarah, kemudian
dengan mertua tidak cocok, sama ipar tidak cocok, sama tetangga tidak cocok, sama mertua tidak cocok, sampai sama besan tidak cocok. Itu cocoknya dengan siapa ini? Ada apa enggak seperti itu? Hafal Quran loh, tapi itu sama ini tidak cocok, ini tidak cocok, ini tidak cocok. Terus yang dicocoki siapa? Malakul maut. Datang cocoknya itu kedatangan malakul maut. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Maka diberi taufik oleh Allah itu paling mahal. Kata Sayyidina Ali, yang paling agung yang turun dari langit adalah taufik. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan hikmahnya, wa ajallu ma yas'adu minal ardi al-ikhlas. Yang paling agung yang naik dari bumi